Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih atas hari yang baru bagi kami. Kiranya senantiasa berkat perlindungan Engkau, kasih setiamu, kemurahan anugerah Engkau senantiasa mengikuti setiap langkah dalam hidup kami. Kiranya hidup kami boleh selalu berada di dalam kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Pimpin hidup kami, kuduskan kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hari esok di tangan Tuhan. Mungkin kita baru saja melewati tahun 2021 dan kita baru saja memasuki bulan Januari tahun 2022. Ini semua adalah karena penyertaan dan anugerah Tuhan semata, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang berat di sepanjang tahun 2021, apalagi di dalam masa-masa pandemik di tahun yang lalu. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Seperti dikatakan di dalam lagu, berkat kemurahan-Mu aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Tidak ada kata yang terucap selain kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Ini dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 106 ayat yang ke-1. Bahwa kita tetap harus bersyukur setiap hari dalam hidup kita. Bukan saja karena Tuhan baik, tetapi karena kasih setia-Nya melingkupi setiap hari di dalam hidup kita. Dan yang terutama di dalam hidup kita, janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Ini dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Mungkin banyak orang menyambut malam pergantian tahun yang lalu dengan menggelar berbagai pesta. Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita terlena. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengoreksi dan mengevaluasi diri. Kita bisa flashback ke belakang sejenak. Di sepanjang tahun 2021, apakah kehidupan saudara sudah berkenan kepada Tuhan dan yang terutama menyenangkan hatinya? Apakah selama ini kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak pernah melibatkan Tuhan? Maka dari itu, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-1. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 nanti, karena hari esok berada di luar kendali kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Karena kita percaya dan kita tahu Tuhan adalah jaminan hidup kita. Asalkan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan bersamanya hari lepas hari.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis ya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ini kita baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Betapa berkuasanya firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ini. Bahwa kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Dan rahmat dan berkat-Nya tidak akan habis-habisnya kepada anak-anak-Nya yang Dia berkenan. Selalu baru setiap pagi. Hari esok adalah hari yang penuh harapan. Bagi orang-orang yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.